berbicara tentang isu global, memang cakupannya luas dan kadang-kadang bagi serikat buruh tidak masuk akal karena sangat jarang sekali kita beranjak dari hal-hal normatif gitu. Nah, memang KSBC tampillah sebagai sebuah gerakan organisasi serikat buruh yang memang mengambil peluang yang ada dan melihat persoalan itu secara global dan komprehensif supaya bisa terjadi perubahan-perubahan ketika memang melibatkan banyak pihak. Jadi kalau serikat buruh tidak melihat kasih dengan minimal tripartit, memang kans kita untuk merubah sesuatu tidak bisa, terutama di masa pandemi yang memang kita melihat banyak sekali kehilangan anggota, perusahaan yang tutup, yang mengurangi jam kerja, mengurangi upah. Lalu di internasional ternyata itu terjadi karena ini kan pandemi global. Lalu ada beberapa pertemuan-pertemuan internasional, apakah itu di G7, G8, G20 yang membicarakan soal pajak. Karena Indonesia sendiri ini nanti akan kerja kita lagi sudah berstatement bahwa pajak progresif kita itu 20%, sementara Singapura itu 16%. Nah, kedua, di isu internasional sekarang yang sedang kami ikuti, baik itu di ILC, memang masih tetap kasus-kasus per negara, ada ribuan kasus yang datang, terutama di Komite Aplikasi Standar, tapi yang termasuk menjadi pembahasan itu adalah 19 kasus dari 5 benua. Lalu diskriminasi upah, dan ada sebuah dari Honduras itu yang membicarakan soal apakah itu kebebasan berserikat dihubungkan dengan isu pribumi, masyarakat pribumi yang memang dihabisi dan pegiat HAM-nya juga banyak ditembak dan ditangkap. Jadi di situ kami melihat memang kita bersyukur kita di Indonesia karena kebebasan berserikat kita sangat kalau kulit sih euforia, bukan kita berlawanan dengan pengusaha dan pemerintah lagi, tapi sama serikat buruh. Nah, kedua, isu yang diangkat internasional itu ada jaringan sosial. Lalu ketiga, di komite yang lain adalah COVID. Jadi tiga ini sebenarnya menentukan. Ini belum ditutup. Kalau tidak salah tanggal 19 ditutup untuk periode ini, nanti 25 November sampai 10 Desember masih dilanjutkan. Intinya masalah-masalah dunia ini diangkat dari situ, dan yang paling banyak dilihat memang itu adalah pengangguran, kesediaan tenaga kerja. Kalau kita ditanya apa yang dilakukan pemerintah karena misalnya data dan BPS turun, pemerintah berstatement pengangguran turun, tapi BPS ternyata melihat itu meningkat. Boleh kita maklumi karena memang pandemi, tadinya kan pengangguran itu hanya kalau tidak salah 2,7, tapi setiap tahun itu nambah karena ada lulusan-lulusan, tapi pas di COVID ini kita nambah. Jadi kalau soal pengangguran itu pasti saya yakin betul itu memang tidak mungkin berkurang. Makanya diciptakan pemerintah kartu kerja ya, upskill, reskilling, dan itu kan tidak bisa menjawab otomatis karena memang banyaknya dari formal ke informal. Memang ini masih PR-nya pemerintah, dan saya kira memang kehadiran dan upaya serikat buruh harus ada di sana. Jadi kita tidak boleh hanya menunggu tapi tanpa menawarkan solusi apa. Nah, ini akan banyak rapat-rapat setelah ILC ini, akan banyak rapat. Saya nggak tahu rapat-rapat lagi. Ada juga di rapat internasional, ada itu ada lagi soal climate change segala macam. Dan G20 itu kan tahun ini masih di Itali. Tadi kita sudah mulai mempersiapkan diri, dan nanti kita akan intens mulai Desember sampai Desember berikutnya karena kita akan menjadi. Ini memang kita karena ini ILC akan selesai kan, memang ada dua prioritas utama kita sebagai tanggung jawab ya. Tanggung jawab kami sebagai delegasi RI di International Labour Conference, dan kedua tanggung jawab besar kita sebagai tuan rumah G20 di 2022 yang dimana ketua Labour 20-nya kan adalah kita ini. Memang ada sedikit kegampangan bagaimana mungkin, tapi bagi saya ini adalah pertama sekali Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan kita itu terlibat di situ. Ada konfederasi lain, tapi mereka tidak mengambil kesempatan itu, dan akhirnya kita harus dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak mudah. Dan saya kira ini
serikat buruh manapun tidak akan ada yang mengatakan gampang kok itu, tidak, karena yang kita hadapi ini negara-negara industri kaya dan buruh-buruhnya juga dari negara-negara yang ini. Prioritas adalah bagaimana mempersiapkan diri kita, misalnya bagaimana nanti dialog kita itu memang mengena di nasional dan di global gitu, dengan memperhatikan semua juga masukan dari beberapa negara ini. Dan itu kan tidak mudah karena ada lobby-lobby dan itu tugas kita ada di sana. Tapi saya kira ini bukan tugasnya Eli Rosita doang atau KSBC doang. Kita punya tim di sini dan juga kita punya afiliasi internasional. Nanti IPC akan membantu kita dan mungkin IPC nanti akan lebih banyak bicara soal itu. Di samping itu, isu utama tentu saja kita tidak meninggalkan apa yang sedang terjadi kan, masalah anggota lah, dan kampanye-kampanye soal ratifikasi, soal pelecehan seksual di tempat kerja, lalu soal kampanye kita climate change, lalu bagaimana kita juga akan membawa isu new social contract tentang digitalisasi yang nanti akan dihubungkan dengan jaminan sosial. Mereka ini biar masuk regulasi dan ada ketentuan yang mengatur tentang jam kerja mereka dan bagaimana mereka terlindungi dalam jaminan sosial. Jadi itu yang kami sedang tawarkan dan kita akan bikin penelitian. Memang tidak bisa kita jadi biasa-biasa saja, karena aku pikir, wah, mungkin saya sangat bodoh menjadi pemimpin ini, tapi saya kira saya bersyukur ada di tengah-tengah yang memang memaksa kita untuk menunjukkan ke nasional atau internasional ini loh KSBC. Dengan keadaan yang begini, kami memang tidak punya uang, anggota mungkin lebih besar yang lain gitu menurut klaim-klaiman. Tapi paling tidak di skala nasional, regional, internasional kita nomor satu dari konfederasi mana pun. Saya bisa mengatakan kita konfederasi nomor satu yang siap di segala level untuk berdebat, untuk jadi pembicara. Karena saya tidak melihat keinginan itu dari serikat lain. Mungkin mereka bisa menempati posisi-posisi yang bergengsi, tapi saya kira eksistensimu yang perlu dilihat orang. Dari cara kamu, bagaimana kamu pernah membawa nama organisasimu itu di belakang. Penyebutan nama itu yang sangat penting, itu lebih banyak dari uang. Ketika kamu diundang sebagai pembicara, ketika KSBC dikatakan seperti sekarang ini, IPC mendorong kita untuk mengirim surat ke Menteri Keuangan soal mempertahankan statement pajak 20% itu. Lalu setelah itu kami minta abolisi, ini kan tidak pernah dipikirkan oleh serikat buruh lain. Dan saya yakin KSBC dengan banyak perangkatnya di sini kita akan mampu lah. Jika pemerintah melihat bahwa buruh ini terpecah-pecah untuk sebuah tuntutan yang sama, jangan pernah diharap akan ada perubahan yang signifikan. Jadi tidak boleh serikat buruh misalnya mengklaim kalau ikut kami baru, kalau aku yang ngomong baru, tidak. Apa sih artinya seorang Iqbal atau seorang Andi Gani kalau mereka ini tidak berkolaborasi bersama, menekan, tidak akan ada yang berubah. Karena pemerintah yang melihat bukan cuma tuntutan si serikat buruh ini doang, yang lain tidak. Memang ada yang salah dari gerakan saya lihat ya, misalnya yang mengklaim, memutuskan bahwa seseorang atau konfederasi tertentu saja bisa menekan pemerintah. Tidak, justru di situ kegagalannya. Fragmentasi itu membuat kita semakin lemah dan tuntutan kita tidak akan turun. Kenapa KSBC merubah strategi? Aksi oke, kritik boleh jalan, tapi tawarkan solusi. Sedangkan Amerika punya sekutu. Aku sekarang 2 hari terakhir ini kupikir Amerika yang polisi dunia di daya, mereka punya sekutu ketika melawan sesuatu, menekan. Apalagi serikat buruh, kita kan harus bersekutu sih, nggak mungkin. Sekutunya bukan harus dengan serikat buruh saja, kan dari partai, pemangku kepentingan. Bagaimana mungkin, sebagai contoh, kita kemarin melakukan acara di Crown Plaza Hotel. Udah mewah, megah, tapi pas masuk ke dalam aku merintih. Yang pertama aku pikirkan apa? Bagaimana mungkin memang aku sebagai serikat buruh menyuruh orang-orang yang kerja di sini menuntut gaji 100% dengan keadaan seperti ini? Yang ada kan kita melobi, dialog lah Pak, nanti kalau ini sudah normal, panggil anak-anak itu kembali ya, soal upah segala macam Bapak bicarakan dengan anak-anak itu, apakah bisa dikurangi, karena dengan keadaan seperti itu, seperti rumahanku. Jadi saya kira kolaborasi, komunikasi, dialog yang terbuka itu, mencari jalan keluar, menang bersama-sama, itu sudah serikat buruh. Selama serikat buruh mengklaim dirinya bisa menekan pemerintah tanpa mau mendengar akan kalah sehebat apapun, saya yakinkan. Mungkin pemerintah akan melihat kita sekarang sebagai tokoh yang memang ini perlu dihadirkan, ya tentu saja
mereka hormat sama kita bukan karena mereka takut, tapi ini kan bagian stakeholder memang. Dan yang kalau mereka menghormati kita, mengundang kita untuk membicarakan isu-isu yang berhubungan dengan tenaga kenapa sebagian besar pimpinan serikat buruh tidak mau? Nah, menuntut, tidak memberikan solusi, lalu memusuhi orang-orang pemangku kepentingan ini. Kan tidak mungkin kita memusuhi itu, tidak mungkin kita misalnya menghindari bertemu dengan Apindo dan pemerintah. Mereka kok yang membuat ini, ada pengusaha membayar buruh, pemerintah di kebijakan. Jadi kalau ada kita hanya di jalanan ribut PHK dan tidak ada penyelesaian. Jadi saya kira satu, memang mayoritas serikat buruh tidak memahami arti dialog komunikasi. Dan kedua, isu yang dibawa itu dia tidak menguasai sehingga dia menuntut dan tidak mau mendengar penjelasan yang lain. Nah, saya kira FBC adalah pelopor, organisasi pelopor tentang gerakan sosial dialog, karena menurut saya pribadi nih, semesra apapun kamu sama istrimu, ketika kamu tidak ada komunikasi, pasti kalian akan menjadi mencurigai satu sama lain. Akhirnya jadi musuh, akhirnya meminta perpisahan. Nah, seperti juga kan kalau kita mencurigai pemerintah terus dan kita tidak berusaha meminta penjelasan itu dan mendengar alasan mereka, bukan berarti kompromi, ya itu beda ya. Tapi kita berjuang dengan cara kita melakukan strategi yang baik saja, tidak perlu harus menekan-nekan mereka setiap saat dan tidak ada kita dapatkannya. Misalnya kita ini soal omnibus law. Ini saya soroti satu-satu soal kesimpulan, nanti biar aja ditulis. Soal konfederasi atau federasi yang menolak omnibus law, tiba-tiba sudah gol dan diminta untuk judicial review. Kita bisa menolak undang-undang itu melalui pasal-pasal, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Dan apa yang berubah ketika mereka menolak? Tidak mungkin memunculkan perpu sekarang. Apa alasannya? Sudah dibuka, kita GR. Ya sudah. Terus di mana suara-suara orang yang kemarin di jalan itu? Mereka berhenti. Seharusnya ini yang kota harus tahu. Yang serius itu sebenarnya apa? Jangan karena dilihat kita berpenampilan agak bagus, ketemu Apindo, ketemu Menteri DPR segala macam, kita jual mereka, tidak. Justru kita menunjukkan bahwa kita inilah yang benar-benar berjuang. Persoalan, saya mencatat kemarin ada beberapa negara yang tidak populer sudah meratifikasi itu, dan saya kaget karena di negara ini yang paling banyak melakukan pelecehan seksual. Ini Argentina, Ekuador, Fiji, Namibia, Somalia, Uruguay. Bagaimana mungkin Namibia dan Somalia ini paling banyak ini soal kasus pelecehan, mereka bisa ratifikasi? Itu kenapa? Sebuah negara itu kan mau penyebutan nama. Lihat satu kesadaran dari semua orang yang bersentuhan dengan itu tentang bahayanya pelecehan. Dan setelah ada bahaya baru kita ributkan setelah banyak pelanggaran. Lalu kita sekarang baru bicara soal pencegahan daripada sudah terjadi. Memang aku melihat tidak sangat signifikan. Satu, gerakan dari serikat buruh juga itu kayak ini biasa-biasa saja, tidak perlu. Dan kedua, mungkin alasannya adalah tidak banyaknya perempuan-perempuan atau laki-laki yang mengungkapkan bahwa mereka itu pernah dilecehkan di tempat kerja. Arti pelecehannya juga mereka tidak tahu. Nah, memang ini saya tidak mau ini hanya sebuah kertas, dan setelah ada capaiannya sudah menjadi ratifikasi, konvensi ratifikasi, dan nanti akan menjadi sebuah undang-undang lagi, hanya sampai di situ. Sebenarnya kan implementasinya yang kita inginkan itu boleh saja konvensi sudah sebuah perusahaan yang sudah kita ratifikasi, tapi kan soal pelaksanaan kan masih ada. Nah, di sini perlunya memang pengawasan. Lalu pengawasan ini juga jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, adalah dari serikat buruh juga seperti apa yang berubah, kan misalnya dari data nih progresnya seperti apa. Jangan misalnya kita ada kan sudah lolos di kampanye climate change, dari mana ukurannya mana? Misalnya kan sudah meminimalisir soal pelecehan seksual, ukurannya mana gitu kan? Dengan tidak adanya laporan-laporan, ternyata memang selama ini pun tidak ada laporan karena tidak tahu mereka bagaimana menyampaikan itu kan. Misalnya dibully jadinya kan, kamu sih terlalu seksi, udah itu rok pendek banget, tanya kamu dia apakah hanya itu? Tidak. Menyebutkan saya pembatak atau menghalang-halangi saya menjadi pemimpin,
juga kan apa kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Dan itu selaku ketua umum serikat konfederasi ini kurasa ada internal aku sendiri aku ngomong itu. Saya mencoba dibully orang yang cukup kenal untuk sebuah jabatan yang belum diterima. Nah seperti itu kan, kenapa? Itu kan pelecehan deh. Itu kekerasan, itu diskriminasi. Nah, apakah ada orang yang mau ngomong seperti aku ini ngomong bahwa aku disuruh tidak boleh mencalonkan diri misalnya itu? Nah, jadi satu kesadaran dan satu bagaimana memberanikan mereka untuk berbicara itu juga sangat-sangat. Dan yang paling kunci adalah ini tolong relasi perempuan tidak mendukung perempuan karena kecemburuan kalau itu tidak bisa diubah deh, berhenti saja kita kampanye soal pelecehan karena